Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang gak ada bandingannya. Karena mungkin yang dianggap kenikmatan oleh kita adalah kenikmatan yang menjadi keinginan kita, menjadi cita-cita kita, dan mungkin cita-cita banyak orang, yaitu kesenangan dunia dan bisa masuk surga. Itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan ini tidak ada bandingannya. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan kata ziyadah atau tambahan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi bukan hanya sekedar mendapatkan surga, tetapi ada kata ziyadah. Ziyadah itu artinya tambahan. Jadi maksudnya apa? Tambahan dari kenikmatan itu kita bisa melihat Allah. Maka di dalam kitab ini ada keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, yaitu ru'yatu rabbil alamin, bisa melihat langsung Allah. Jadi kalau di dunia ini kita bisa melihat Allah di mana? Ada di sholat kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wa ardh. Sesungguhnya saya itu berhadap-hadapan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu sembahlah Allah seolah-olah kamu itu melihat dia. Kalau kamu tidak bisa melihat dia, anggap saja Allah melihat kita. Jadi kalau ini diterapkan di dalam kehidupan kita, itu kita akan tersambung. Maka orang yang melakukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, sama isya itu awalnya dia menyambung, bukan ingin mendekatkan. Jadi sholat itu menyambung. Jadi sholat itu bisa artinya doa, bisa artinya sambungan. Kalau kita terus menyambung dari pagi sampai malam hari, itu lama-lama dari efek sambungan itu bisa ke arah perbuatan baik. Kalau orang masih belum ke sana, berarti sambungannya ada, proses sambungannya dari pagi sampai malam itu terputus. Baru setelah kita jaga sambungan itu terus dari pagi sampai malam hari, sambungan itu kita jaga, maka lama-lama Allah akan mendekati kita. Ru'yatu rabbil alamin di dalam kitab ini maksudnya bisa melihat langsung. Jadi ada kenikmatan di surga yang paling nikmat itu adalah kenikmatan melihat langsung Allah. Melihat langsung dengan mata telanjang. Perbandingannya itu seperti itu. Maka bisa melihat Allah secara langsung itu nggak bisa dibandingkan kenikmatan, apalagi yang ada di dunia itu masih jauh. Kenikmatan yang ada di dalam surga itu jauh lebih bagus atau lebih mulia, ru'yatu rabbil alamin, atau melihat langsung Allah dengan mata telanjang, dan itu adanya ketika berada di surga. Kalau dia di dalam sholatnya nyambung, terus tersambung, sambungan itu tetap dia jaga, maka lama-lama kebaikan akan meliputi kehidupan dia. Tapi kalau masih belum, belajarlah untuk menyambung, karena sholat itu asalnya dari silaturrohmi. Itu apa? Menyambung, dari asal kata yang sama.
Jadi melihat langsung Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ru'yatu rabbil alamin wa min na'imi ahlil jannah. Jadi dari kenikmatan atau kebahagiaan bagi ahli surga. Annahum yatasyarrafuna bi ziyaratil haqqi subhanahu wa ta'ala. Jadi para penghuni surga itu mempunyai hak atau dimuliakan dengan apa? Dengan bisa mengunjungi Allah. Jadi bukan mengunjungi setiap hari atau setiap waktu. Ada waktu-waktu di surga itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengunjunginya. Biziyaratil haqqi subhanahu wa ta'ala. Itu bisa menyaksikan Allah langsung. Ya'tihim malakun fayunadihim. Jadi ketika masyarakat surga itu menikmati segala kenikmatannya, ada malaikat yang memberikan pengumuman ke semuanya penghuni surga. Ya'tihim, jadi ada malaikat yang mendatangi mereka mengumumkan, ayo semuanya penghuni surga berkumpul menjadi satu untuk bertemu Allah. Fayunadihim, memanggil mereka. Wa yaqulu, jadi dia malaikat itu menyampaikan pesannya Allah. Innallaha ya'murukum antazuru. Allah menyuruh kalian penghuni surga agar apa namanya? Jadi kalau kita ingin sesuatu peristiwa yang sangat penting, misalkan ada waktu libur, ketika libur kita mengunjungi sesuatu yang kita senangi meskipun itu bukan setiap hari, maka itu bagian kalau istilah kita healing misalkan, atau kita berwisata kemana atau belanja. Ini sama. Innallaha ya'murukum antazuru. Allah menyuruh kalian untuk mengunjungi Allah saat ini juga. Jadi setelah diumumkan semuanya, mereka ahli surga itu berkumpul di tempat yang satu. Fayajtami'un, mereka berkumpul. Faya'murullah ta'ala. Jadi ketika mau mengunjungi Allah, mau Allah itu tampak, itu namanya dalam ilmu tasawuf namanya tajalli, menampakkan diri. Maka Allah mengumumkan setelah mereka berkumpul, siapa yang disuruh? Siapa yang punya suara nabi, siapa yang suaranya bagus, siapa? Nabi Daud. Yang suaranya bagus, merdu. Maka Allah ketika itu sebelum pertemuan dengan Allah, setelah orang penghuni surga itu kumpul, maka Allah menyuruh Nabi Daud. Untuk apa? Fayarfa'u sautahu bitasbih. Maka ini waktu kita bertemu Allah, jadi Allahu Akbar. Kenapa di sana dikatakan takbiratul ihram? Takbiratul ihram. Apa ihram? Sesuatu yang selain Allah ketika sudah begini itu haram hukumnya. Nah, tuh Mak Nina. Apa nama lain lagi? Khusyuk. Biasanya sholat butuh berapa menit? Sholat biasanya 5, 10, 2 menit apa 3? Paling lama mungkin 5 menit ya. Itu dituntut hanya 5 menit saja. 25 menit hanya untuk Allah. Jadi kalau itu betul-betul dimaksimalkan, dioptimalkan, maka akan tersambung terus. Sambungan ini akhirnya efek setelah kita menyambung ke Allah itu akan membawa sambungan ini ke kehidupan dunia kita. Maka dunianya yang didapat dari hasil ini adalah dunia keberkahan, Bu. Itu. Jadi kenapa menyuruh Daud? Jadi Allah menyuruh Daud untuk yarfa'u sautahu bitasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi pertemuan dengan Allah itu harus seperti itu. Kalau enggak tasbih, ruku, sujud, buat tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya apa namanya? Sesembahannya, apa namanya kalau ini? Hadiah. Jadi kalau kita mungkin kalau ingin mengunjungi seseorang yang kita hormati, itu membawa sesuatu apa? Oleh-oleh. Apa? Untuk menghormati orang yang kita hormati. Ini juga sama. Antar makhluk aja kita harus baik, apalagi yang mau ketemu itu kholik. Maka
Yang disampaikan Daud itu agar orang-orang yang mau bertemu Allah itu membaca tasbih subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim atau tahlil la ilaha illallah. Tsumma tudau maidatal khuldi. Setelah semuanya menyambut Allah itu dengan baca tasbih dan tahlil, akhirnya disiapkan hidangan. Kayak meja itu. Isinya apa? Hidangan meja itu isinya makanan, minuman, kemudian pakaian yang bagus-bagus. Maka disebut di surga namanya Maidatul Khuldi. Kalau di dalam Al-Quran ada surat Al-Maidah. Apa artinya? Hidangan. Maidatul Khuldi itu artinya kekal. Khuldi ini kekal. Lalu sahabat tuh bertanya, qalu wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma maidatul khuldi. Sahabat itu ketika Rasulullah menyampaikan itu tanya, apa itu maksudnya? Hidangan yang kekal ini apa maksudnya? Wa ma maidatul khuldi. Jadi kata Rasulullah, zawiyatun min zawayaha ausau mimma bainal masyriq wal maghrib. Hidangan ini, meja hidangan yang kekal ini luasnya lebih luas daripada timur dan barat. Masyrik, timur, wal maghrib. Ini sebelum bertemu Allah. Jadi setelah semuanya disiapkan dan di dalam atau di atas Maidatul Khuldi itu ada makanan. Fayut amun thumma yuskon thumma yuksaun. Jadi di dalamnya itu, di atasnya itu ada makanan, minuman, diberi makan, diberi minum, kemudian dikasih pakaian yang bagus-bagus. Mereka berkata, fayakulun, lam yabqa illa nazar fi wajhi rabbina azza wa jalla. Makan nih semuanya ya. Minum, pakai baju dari itu yang bagus-bagus. Ya ternyata Allah tuh tampil, menampakkan diri. Ketika Allah tampil, dia lupa apa yang dimakan, apa yang dia minum. Padahal kenikmatan yang di meja itu luar biasa. Melihat Allah itu dia lupa. Itu kalau kita melihat keindahan itu akan seperti itu. Seperti ceritanya Yusuf. Jadi seorang perempuan melihat ketampanan Yusuf langsung teriris, melupakan apa yang dia lakukan. Itu apa? Antar makhluk. Ini antara makhluk dan pencipta Allah. Sampai yang dia makan tuh lupa begini. Ditaruh lagi. Mau minum yang enak lupa. Lam yabqa illa nadhar fi wajhi rabbina azza wa jalla. Maka udah enggak ada artinya yang ada di meja tadi itu. Makanan yang enak-enak tuh enggak ada artinya apapun. Yang diminum bagus kemudian yang dipakai bagus itu enggak ada artinya. Sedangkan kita sholatnya hanya 5 menit. Kalau dikali 5, 25 menit. Berarti 23 jam, 35 menit itu untuk dunia kita. Khusyuk sebentar aja. Setelah itu selesai, udah kita melanjutkan ke dunia kita lagi yang kerja-kerja. Siapa tahu dengan yang 25 itu bisa berefek positif kepada dunia yang kita lakukan. Maka bukan hanya hasil, tapi keberkahan dari apa yang kita lakukan selama 25 menit itu harapannya bisa mewarnai yang 23 jam 35 menit. Itu sama ru'yatu Rabbil Alamin di dunia. Melihat Allah di dunia itu seperti itu. Maksudnya kalau di dalam sholat, di dalam kehidupan kita mau kita berbuat baik, belum menyaksikan secara mata, ya saksikanlah dengan hati, dengan keyakinan dan keimanan kita. Ini adalah latihan sebelum kita bertemu sesungguhnya, melihat Allah yang sesungguhnya di surga kelak. Maka lam yabqa illa nadhar fi wajhi rabbina azza wa jalla. Yang makan enak, minum enak, pakai pakaian bagus lupa karena melihat Allah. Fayatajalla lahum fayakhirruna sujada. Nih, sampai Allah menampakkan diri lupa. Orang-orang yang minum langsung sujud.
sujadan. Faqala. Jadi kata Allah, lastum fidarin amal. Kenapa kamu kok sujud? Sujud itu adanya di dunia. Jadi kalau di surga itu nggak ada ibadah lagi sudah. Saking lupanya Bu melihat keindahan Allah itu lupa, sujadan, sujud dia. Kata Allah, kamu sekarang bukan berada di dunia, bukan berada di kampung, kamu harus beramal baik. Innama antum fi darin jaza, kamu sekarang berada di surga. Saking lupanya, lupa melihat keindahan Allah. Falamma tajallalahumul haq ta'ala fi udmatihil azimah. Jadi ketika Allah menampakkan keagungannya, tahiyatum fiha salam, maka mereka itu menyambut dengan keselamatan, kesejahteraan salam. Qalu, mereka berkata, Rabbana antas salam wa minkas salam. Engkau ya Allah, Tuhan kami, engkau apa? Apa assalam? Assalam itu asmaul husna ya. Assalam apa assalam? Pemberi keselamatan, kesejahteraan. Assalam. Wa minkas salam, dan dari engkau apa? Keselamatan. Walaka haqqul jalal, dan engkau yang berhak mendapat keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Faqala lahum rabbum, kata Allah kepada ahli surga, inni ana salam, akulah yang salam. Assalam, aku adalah assalam. Inni ana salam, sesungguhnya aku assalam. Wa minnis salam, dan keselamatan berasal dariku. Waliya haqqul jalal wal ikram, dan semuanya kemuliaan, semuanya keagungan itu ada padaku, kata Allah. Famarhaban bibati, selamat datang wahai hambaku, alladzina hafidhu wasiati, engkau yang menjaga wasiatku, wara'au ahdi, dan menjaga janjiku, wa khafuni bil ghaib, engkau takut meskipun engkau tidak melihat aku. Sekarang kita melakukan seperti ini, apakah gara-gara melihat Allah? Tidak kan? Jadi kita melakukan kebaikan seperti ini, kita yakin Allah melihat kita, takut kepada Allah bukan karena melihat. Maka bil ghaib, jadi melihatnya dengan iman dan keyakinan. Wa kanu minni ala kulli halin musyfikin, dan engkau dalam meskipun kalian tidak melihat aku, engkau tetap berhati-hati menjaga wasiatku, menjaga janjiku. Qalu amma wa izzatika wa jalali wa uluwi makanika maqaddarna haqqa qadrik. Mereka ahli surga berkata, tidaklah sebenarnya karena berkat keagunganmu, berkat kemuliaanmu, kita sebenarnya tidak mampu untuk melakukan hakmu. Wala adaina ilaka kul haq, dan sebenarnya kita tidak bisa memenuhi segala kewajiban yang engkau berikan kepadaku. Fa'adzin lana bisujud. Saking senangnya mereka melihat Allah, langsung sujud dia. Maka berikan izin kepada kami meskipun kami berada di surga untuk bersujud. Faqala lahum rabbum tabaraka wa ta'ala inni qad wada'tu anka mu'natal ibadah. Sesungguhnya aku sudah memberikan kepada engkau tuh beban berat. Meskipun hanya 25 menit, pasti berat. Yang merasa berat, Allah paham tentang itu. Asalkan kita bisa melakukannya dengan rutin saja. Yang ditentukan itu pasti kualitasnya satu orang dengan yang lain akan berbeda. Yang penting bisa melaksanakan. Syukur-syukur dia sudah sampai ke kesempurnaannya itu. Alhamdulillah bisa melaksanakan itu. Wa arahtu lakum abdanakum fatwalama ansabtum. Allah tahu kita melakukan ibadah itu capek, Bu. Allah paham. Wa a'naitum al-wujuh, sampai kamu menundukkan wajah. Jadi mau khusyuk atau tidak khusyuk tetap harus dijalankan. Jangan menunggu sempurna, karena proses untuk kesempurnaan itu hanya Allah yang tahu. Yang penting punya kesungguhan, memaksa untuk melakukan yang wajib, itu bagian ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kamu sudah berada di surga. Gara-gara apa? Gara-gara rahmatnya dan kemuliaan Allah. Maka sekarang mintalah, fasaluni masyitum. Sekarang mintalah kalian apa yang kalian inginkan. Wa tamannau alayya u'tikum amanikum. Maka berangan-anganlah sekarang minta.
Jadi kenapa di waktu itu, di waktu kita bertemu Allah tuh disuruh minta apa saja. Tidak memandang amalnya sedikit, kemudian derajat surganya ada di bawah, pertengahan atau yang tinggi, mumpung ketemu Allah. Maka ketika sholat itu kesempatan. Apalagi ketika berada di sujud terakhir. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Di dalam hati minta, ya Allah lunasi semua hutangku. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Di sujud terakhir. Ya, setelah subhanallah itu minta. Tapi jangan lama-lama. Ntar kalau mau minta ke yang lain di sholat maghrib, di sholat isya atau sholat subuh terus begitu. Di sujud terakhir. Sujud terakhir. Jadi maksud daripada ini, mumpung kalian bertemu aku. Kenapa sholat itu dikatakan sholat mahdoh? Ibadah mahdoh. Mahdoh itu artinya kesucian, Bu. 5 menit waktunya itu murni suci. Maka yang 5 menit sholat tadi jangan disela, jangan dicampuri hal-hal yang lain. Jadi ini diperuntukkan agar kita meminta di waktu itu. Maka sholat itu bisa jadi waktu yang paling keramat, yang paling karomah, paling mustajab. Maka pergunakanlah di waktu muwajahah. Nah itu, muwajahah itu bertemu Allah itu, manfaatkan untuk meminta, untuk mengutarakan kelemahan kita apa, maka sampaikan agar Allah menutupi kelemahan kita dan mengabulkan apa yang kita inginkan. Itu seperti itu. Khususnya di sujud terakhir. Walakin biqadari rahmati wa karomati wa tauli wa jalali wa ului makani wa uzmati sya'ni. Maka dengan kebesaranku, ketinggianku, kemuliaanku, maka mintalah di waktu ini. Fama yazaluna fil amani wal mawahi wal at. Kamu sekarang kesempatan untuk meminta sesuatu yang banyak. Hatta innal muqassir minhum. Sampai orang ahli surga itu permintaan yang paling sedikit nih. La yatamanna mithla jami'ad dunya mundu yaumi khalaqahallahu azza wa jalla ila yaumi afnaha. Maka permintaan sedikit ahli surga itu minta kenikmatan dari ketika dia lahir sampai meninggal. Atau ketika awal terciptanya bumi sampai hari kiamat. Itu kenikmatan yang paling pendek. Ini makanya waktu yang khusus ini. Jadi dikatakan di awal ini wajah itu sesungguhnya aku wajah itu wajah. Apa namanya? Hadapan. Ini wajah tuh, wajhiyah. Nah, wajah kan ada di depan dia. Wajhil fataros samawati. Saya berhadapan dengan Maha Pencipta. Maka ini sebagai isyarat apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkabulnya doanya. Qala rabbuhum, kata Tuhan mereka, laqad qassartum fi amanikum wa raditum biduni ma yahiqqu lakum. Maka dari yang derajat surga yang paling rendah itu semuanya dikabulkan ketika bermuajahah dengan Allah. Apakah ru'yatu rabbil alamin menunggu di akhirat kelak? Tidak. Di dunia juga ada. Yaitu di waktu sholat kita. Maka mahdoh namanya. Ibadah mahdoh. Suci. Tanah haram. Apa haram? Masjidil Haram. Takbiratul ihram. Terus apa namanya? Syahrul Hurum. Ada bulan haram, ada masjid haram, ada takbir haram, ihram. Nah, itu. Maka memakai ihram itu tidak boleh yang berjahit. Murni, semuanya murni. Apa yang dilakukan di tanah suci, makanya tanah haram itu bisa disebut tanah suci. Jadi pusat ibadahnya ke Allah semua. Maka waktu-waktu itu dipergunakan
Agar apa? Agar mempersiapkan diri dan semoga kita masuk surga. Bi ghairihi hisab, tanpa hisab. Maka di sini Rasulullah menggambarkan surga itu yang tidak bisa digambarkan oleh pikiran kita. Bahkan kita melihat sesuatu yang lebih indah daripada surga susah. Faida bikiyabin firrofil ala, ada kubah-kubah yang tinggi. Wa ghurafin mubai mabniyatin minad durri wal marjan abwabiha min dhahabin wa sururiha min yakut. Jadi ada ruangan-ruangan yang dia dibangun terbuat dari mutiara dan batu marjan. Abwabuha min dhahab, pintunya dari emas. Min dhahab wa sururuha min yakut. Apa permadaninya dari yakut. Furusyuha min sundusin wastabrok, ada biasanya dalam Al-Qur'an sundusin wastabrok. Sundus itu sutra yang tipis, istabrok itu sutra yang tebal. Apa namanya ini? Apa? Spring bed apa namanya? Apa? Kasurnya ya. Wa manabiruha min nur, mimbar-mimbarnya dari cahaya. Yathuru yantasiru, menyebar min abwabiha wa aradiha nurun kasyu'ai samsi mitlul kaukabid durri fin naharil mudi. Melihat kita melangkah nih. Melangkah 1 meter. Mau lihat ke depan bagus. Mau lihat ke samping bagus. Melihat ke sini bagus. Kalau perbedaannya di dunia, melihat ke sini jelek. Ya kan? Itu kocar-kacir. Itu perbedaannya. Apa hikmahnya? Itu sebenarnya ada di sini. Ketika kita melihat di luar kita apa? Berbaik sangka, surganya ada di sini. Lihat orang yang seperti ini, kita baik-baik saja. Tanpa menilai negatif, tanpa menilai buruk. Itu juga surga di sini. Kita meletakkan surga yang di sana di hati kita. Apapun yang terjadi tidak merusak surga yang ada di dalam hati kita. Itu namanya berbaik sangka, husnudzon. Jadi kalau melihat ini gimana ini, saya mau beli ini nggak punya uang, mau benar. Ini yang bikin ruwet kita. Jadi kalau kita sudah melihatnya dengan ainur ridho, dengan pandangan keridoan, maka hambatan yang mungkin yang ada di depan kita nggak ada apa-apanya. Kalau kita memandangnya dengan ainus sukhti, dengan dikit-dikit marah, dikit-dikit wah ini jelek. Jadi yang keluar itu apa? Penghinaan, celaan. Itu malah membuat surga yang ada di dalam rusak. Akhirnya stres. Jadi mau kemana pusing. Banyak utang pusing. Siapa yang bikin utang kan begitu. Yang disalahkan orang lain kan begitu. Iya kan? Jadi memang semuanya yang dilakukan tuh harus dipertanggungjawabkan. Maka ini, kalau ini sudah rodiyah, sudah ridho, maka setelah itu akan mardiyah. Rodiyatum mardiyah. Harus dari diri kita rodiyah. Nah setelah itu, setelah rodiyatun mardiyatun fadkhuli fi dimasuklah digolongkan hamba-hambaku yang beriman. Fadkhuli jannati. Setelah itu baru Allah memberikan kenikmatan surga. Itu adalah kenikmatan yang tertinggi. Di sini pun ada surga-surga kecil di sini. Jadi keinginan yang tercapai itu bagian surga-surga kecil. Jadi dari rodiyah, ya nih tahapannya. Nih tak. Jadi yang pertama rodiyah. Kemudian yang kedua menginjak mardiyah. Fathuli fi ibadi, iman atau yakin. Baru ini semuanya. Fathuli jannati, segala kenikmatan yang ada. Dari yang besar sampai yang kecil. Jangan-jangan kemudahan terhadap problem kita adalah ada di sini. Kenikmatan itu. Dari terakhir fathuli jannati, masuklah ke dalam kenikmatanku.
Wa idza kusurun syamikhotun fi a'lailiyin minal yakuti yazharu nuruha. Ada benteng-benteng yang sangat tinggi. Fi a'lailiyin, dia ada di posisi tinggi. Minal yakut, dari batu yakut. Yazharu, jadi yakutnya itu, batu yakutnya itu keluar yazharu nuruha, keluar cahaya. Falaula anna sukhra lal tama'a al absor, kalau cahaya yang ada di surga tidak ditundukkan Allah, maka akan menyilaukan. Jadi kalau kita lihat cahaya misalnya ini silau kalau begini. Kalau lihat matahari langsung tuh silau. Tapi di surga sekalipun banyak cahaya, itu Allah tundukkan apa? Untuk ahli surga dan itu tidak menyilaukan. Jadi kalau Allah tidak menundukkan itu semua, maka akan menjadi silau. Famakana min tilkal kusur minal yakut al abjad. Ada yang yakutnya batu mulianya putih. Fawa mafrushun bin, dan itu disepuh oleh al haril abjad dari sutra yang putih. Jadi kalau sekarang nih memakai sutra tuh haram. Kalau sekarang. Jadi kalau di surga semuanya halal. Wa makana minha minal yakut al, ada yang yakut ahmar, ada yang merah. Mafrushun bil abqaril ahmar. Dia ada juga permadani yang merah. Wa makana min minal yakut al akhdar, ada yang biru, hijau. Fahuwa mafrushun bisundus al akhdar. Ada yang ungu juga, ada yang hijau. Wa makana min hal yakut al aswad, ada yang kuning. Mafrushun bir arjun, kemudian ada yang warna ungu. Semuanya ini gambaran surga yang dalam pikiran kita tidak masuk akal. Maka kenikmatan yang paling besar itu tidak bisa diterka, tidak bisa dipikirkan oleh pikiran kita. Maka yang ada adalah alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi kita bersyukur karena Allah yang menunjukkan ini, menunjukkan surga. Kalau tidak ada petunjuk Allah, kita sampai kapanpun gak akan bisa mendapatkan petunjuk itu. Yang menunjukkan tuh Allah. Wa idza ala babi kulli qasrin min tilkal kusur arba'u jinan. Jadi dari benteng-benteng itu ada 4 jinan. Apa? Jinan itu seperti taman-taman. Jannatani dawata afnan. Jadi jannatani mudhammatan. Jadi ada surga yang dia itu punya dua taman. Jannatani mudhammatan, ada yang berwarna hijau-hijau. Wa fiha ainani nadokhotan. Jadi ada 2 sumber air. Wa fihima min kulli fakihati wa zaujan. Ada buah-buahannya yang sepasang-sepasang. Ada di surat Rahman ya. Ay khodrowan atau sinfani. Zaujan. Ada 2 jenis. Wa hurun maksuratun fil khiyam. Ada bidadari-bidadari yang itu mojok ada di tenda-tenda khiyam. Jadi menunggu dia. Falamma tabawwa'u manazilahum wastaqarra bihim qararum qala lahum rabbum. Jadi ketika mereka sudah menempati di posisinya, karena kan surga itu bertahap-tahap dia, bertingkat-tingkat. Yang paling atas, yang paling besar. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Jadi Allah bertanya kepada ahli surga, apakah kalian mendapati apa yang aku janjikan benar? Maka ahli surga itu menjawab, iya benar semua. Apa yang engkau janjikan di dalam Al-Quran, kata Rasulullah, kata para nabi, semuanya benar semua. Naam, rodina, fardo anna. Kita sudah meridoi. Fardo anna, maka ridoi kami. Qala, biridoi angkum halaltum dari. Dengan keridoanku semuanya yang ada di sini aku halalkan untuk kalian. Wa nadhartum ila wajhi, dan engkau yang paling kenikmatan yang paling luar biasa, ditambah engkau melihat wajahku. Nah, wajah kan, melihat wajah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Sesungguhnya aku melihat, kan itu. Saya kalau sholat melihat Allah seolah-olah melihat. Ya khusyuk tadi. Khusyuk. Jadi kalau kita susah khusyuk, lihat di sajadah. Ada gambar Ka'bah. Maksudnya itu. Jadi biar ingat ke Allah, ada gambar Allah. Atau saya mengingat tulisan Allah. Itu aja. Jadi kalau masih belum melihat, anggap saja Allah melihat kita. Itu sudah benar sampai salam. Itu 5 menit. Maka semua janji Allah itu benar.
Yang ada di dalam Al-Quran, kata Rasul itu benar semua. Maka yang diminta apa? Allah meridhoi. Wasofahtum malaikati, dan kita bisa bersalaman dengan para malaikatnya. Jadi ketika sholat, yang ada di depan kita apa? Dulu pernah dijelaskan. Allahu Akbar. Yang di depan kita apa? Siapa? Iya, imam kalau makmum. Kalau sendirian siapa? Allah kan? Sebelah kanan siapa? Malaikat. Kalau kiri? Kalau terpaksa meludah, ambil yang sebelah kiri bawah. Jadi kalau sholat ada misalkan ada kerak gitu, meludah ke kiri, jangan ke kanan. Kenapa jangan ke kanan? Karena ada malaikat. Jangan ke depan, ada Allah. Kan ini wajah tuh. Ini wajah tuh. Wajhiya lilladzi. Nah itu. Tuh ya. Jadi makanya kalau sholat jangan sholat di depan suami tidur, jangan. Harus di tempat lain gitu. Ntar suami tidur, jangan. Makanya di setiap rumah itu adalah kalau rumahnya sempit, beri ruangan satu sajadah aja. Yang dia itu khusus sholat aja. Harus seperti itu. Itu berarti apa? Menandakan di rumahnya ada masjidnya. Apa artinya masjid? Tempat sujud. Masjid yang paling substansial ada di dalam hati kita. Kalau dia tidak terputus zikir, dia sudah meramaikan masjid di dalam hatinya. Kalau ini sudah seperti masjid, maka yang dilihat sudah surga. Jadi nggak ada penyakit hatinya. Jadi nggak ada suudzon, nggak ada. Jadi semuanya husnudzon. Intinya apa? Dia memindahkan surga yang di sana sudah ada di dunia ini. Itu makanya surga dunia. Hidup bahagia, penuh keberkahan. Ya, sudah. Fa inda dzalika qalu, maka waktu itu mereka berkata, alhamdulillah. Nah, ini ada doanya kalau sedih. Ditirukan ya. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan wa ahallana darul muqamati min fadli. Ditulis gak? Biar tidak susah terus. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan. Jadi kalau saya adhaba annil hazan, yang sudah jadi adhaba itu membuat pergi atau menghilangkan annal hazan wa ahallana, dan sudah menempatkan kita darul muqamah, di tempat kebahagiaan yang kekal, min fadlihi, karena karunia Allah. Yang menjadi inti adalah adhaba annal hazan, yang telah menghilangkan kesedihan kita. La yamassuna fiha na'a. Ini kalau sudah pergi semuanya, ini kalau sudah terkabul, la yamassuna fiha nasab. Jadi nggak ada yang lemas, nggak ada. Semuanya semangat.
La yamassuna fiha nasab. Nasobun au ta'bun. Jadi enggak ada lemes, enggak ada capeknya. Wala yamassuna fiha lughub, dan tidak lesu. Jadi kalau sudah ini terkabul selesai, maka setelah itu enggak ada capeknya. Orangnya energik, penuh semangat. Dia bisa memberi semangat kepada saudaranya, ke sekitarnya. La yamassuna fiha nasab ay ta'bun. Jadi dia tidak akan menderita capek dan tidak lesu, tidak lemas. Inna rabbana laghafurun syakur, karena sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha mensyukuri. Sekecil apapun kenikmatan itu harus disyukuri karena Allah pasti menerimanya. Jadi kalau sudah ini lulus, misalkan ini sudah selesai, maka efeknya pasti nggak ada capek-capeknya. Intinya apa? Selalu sehat walafiat. Ini gambaran di surga. Maka gambaran ini terapkan di kehidupan kita di sini.